Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23 slide. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Terus terang, membaca ayat-ayat ini saya tertarik pada kalimat yang terakhir. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Tidak ada hukum yang melarangnya. Apa yang tidak dilarang oleh hukum? Mengasihi, bersukacita. Asal sukacitanya normal ya. Kalau sukacitanya karena ekstasi ya tidak boleh. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara, hal ini kita sering baca tentang buah-buah roh ini, 6 buah roh ini. Nah, kita akan kupas pada pagi hari ini bagaimana ini bisa terwujud dalam kehidupan saya dan dalam kehidupan saudara. Slide pertama judulnya, ini bisa terwujud saudara kalau karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus. Bicara soal karakter itu apa sih? Tabiat. Mungkin banyak orang mikir-mikir karakter itu apa? Tabiat, saya juga cari di kamus itu yang supaya saya jelas. Karakter itu apa? Tabiat, sifat. Kalau tabiat, sifat ngerti itu ya. Orang itu mata tabiatnya jahat ya, jahat, mulai dulunya jahat ya jahat, tabiat, sifat. Ya, karakter. Itu semua akan terjadi kalau karakter kita dikuasai oleh Roh Kudus. Apa akibatnya kalau kita dikuasai Roh Kudus? Ya, dia akan berbuah. Dan buah itu, saudara-saudara, mencerminkan pohonnya seperti apa. Ya, kalau mau tahu pohonnya ya lihat buahnya. Dan buah itu mencerminkan hubungan. Ya, kalau buah itu bicara soal kehidupan kita secara ini, ya, seperti bagaimana Tuhan kehendaki, itu mencerminkan hubungan batiniah kita, hubungan rohaniah kita dengan Roh Kudus. Kalau hubungan batiniah kita, hubungan rohaniah kita dengan Roh Kudus itu benar, dikuasai oleh Roh Kudus, hasilnya hidup yang buahnya bagus. Kalau tidak, hasilnya ada buahnya, namanya harus berbuah, manusia harus berbuah, tapi buahnya jelek. Ya. Yang dimaksud buah di sini adalah sesuatu yang nampak keluar dan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Orang-orang yang dekat dengan orang tersebut akan melihat perbedaannya secara jelas dan tentu perubahan ke arah yang positif. Ya, buah itu nggak dinikmati oleh pohonnya sendiri. Nggak ada pohon jeruk makan jeruk. Kalau pohon jeruk makan jeruk itu jangan dijual, ditonton. Ya, tapi kehidupan kita kan bukan ditonton, saudara. Ya, kalau saya di depan gini ini bukan buat ditonton. Ya, tapi ya orang Kristen itu bukan ditonton ya. Singer, sang leader itu bukan buat ditonton, tapi buahnya dinikmati oleh yang lain. Kalau ditonton buahnya dinikmati sendiri. Ya, kita itu bukan begitu, saudara. Kita itu menghasilkan buah. Ya, dan buah itu dinikmati oleh orang lain. Ya, buah menjual pohonnya, katanya kemarin. Ya, kalau buahnya bagus, pohonnya dibeli orang. Kalau orang Kristen berbuah dengan buah Roh Kudus, orang tertarik pada Tuhan Ya, Tuhan tertarik pada Tuhan Yesus. Tidak ada hukum yang menentangnya. Kadang-kadang kita kerasa kok kita itu ditentang sana, ditentang sini. Mungkin sebelum kita melihat orang lain kenapa menentang kita, mungkin lebih baik kita lihat aku berbuahnya kayak apa. Ya, karena buah itu memang betul menjual pohonnya. Ya, pohon yang buahnya baik, dia dibeli orang, bukan cuma buahnya, hak pohon-pohonnya dibeli. Ya, tidak ada hukum yang menentangnya.
diterima oleh semua orang. Itu sebabnya kalau kita ada di tempat ini diterima buah yang baik ya saudara-saudara ya, supaya buah menjual pohonnya. Ya, kehadiran kita jadi berkat buat masyarakat di sekelilingnya, ya. Yang menjadi berkat itu bagaimana buah Roh Kudus tidak mementingkan diri sendiri. Perubahan ke arah yang positif dengan tingkah lakunya, dengan tutur katanya, dengan semuanya ya, dengan semua hal. Kita tidak berbuah kalau kita tidak dikuasai Roh Kudus. Ya, nah untuk dikuasai Roh Kudus nomor satu tentunya perlu penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat hatinya, di hatinya ada Roh Kudus atau belum? Kita berdoa, kita mohon supaya kita ini adalah orang-orang Kristen yang bukan cuma bertobat lahir baru, tapi juga dipenuhi Roh Kudus. Nah, kalau dipenuhi Roh Kudus bisa dalam pengaruh dari Roh Kudus, ya. Bisa dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana sih orang kalau dalam pengaruh dalam kuasa Roh Kudus? Nomor satu, orang itu sebetulnya memiliki pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Roh Kudus itu disebut sebagai Roh Kristus, sebagai Roh Allah, sama ya. Nah, di dalam hatiku, maka dia akan menguasai pikiranku, menguasai hatiku. Apa pikiran Kristus? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, dipenuhi Roh Kudus, ya, kita dalam pengaruh Roh Kudus, pikiran dan perasaan kita itu jadi selaras dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, kalau saya lihat orang jelek ya orang itu ya, mau seorang mukanya kayak gitu kan, kadang-kadang kita menilai orang dari itu, lalu kita meskipun bukan juri kecantikan, kita memberikan penilaian pada seorang ayu, elek, cakep, gitu. Nah, kalau kita mata manusia kita melihatkan seperti itu, tapi kalau kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka lihat di samping saudara siapa? Lihat di samping saudara siapa? Coba lihat. Coba lihat. Siapa? Siapa? Kalau saudara punya pikiran dan perasaan Kristus yang saudara lihat di samping saudara, siapa? Siapa? Gak tahu, aneh. Ada nggak di samping saudara itu manusia atau roh? Siapa sih kau telok? Siapa yang saudara lihat? Saudara, kalau Tuhan lihat saya, yang Tuhan lihat adalah peta dan gambarnya. Iya toh? Diciptakan dalam peta dan gambar Allah, dipulihkan dalam peta dan gambar Allah. Pikiran Kristus bukan ayu, elek, ganteng, bukan gitu saudara, ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah ini adalah peta dan gambarku. Maka penilaian kita terhadap sesama manusia akan beda. Kita nggak akan pernah bilang kepada seseorang, nggak level. Yang kita bikin dah level itu peta dan gambar Allah, benar enggak? Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Kapan itu terjadi? Slide berikutnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau nggak dipenuhi Roh Kudus ya nggak bisa, akan memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Kapan? Jika orang tersebut mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ya. Jika orang tersebut memiliki pimpinan Roh Kudus dalam pengaruh dari Roh Kudus. Ya, kalau kita dalam pikiran dalam pengaruh Roh Kudus, maka kita tahu isi hati Tuhan. Dalam 1 Korintus dikatakan, siapa yang tahu isi hati Tuhan kecuali Roh Tuhan? Siapa yang tahu isi hatinya? Itu hati saya, kecuali roh saya. Nah, kalau kita ada Roh Kudus dalam kita
kita tahu isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan Kristus. Dampak yang dihasilkan kemudian adalah, ya, karena Kristus penuh belas kasihan, kita juga melas ning wong. Ya toh? Kita juga melas ke orang itu, rendah hati. Ya. Rendah hati, nggak merendahkan orang, memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara-saudara, mari, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, ya, perhatikan kepentingan orang lain juga. Slide berikutnya. Lalu orang yang memiliki, yang dibawa pengaruh Roh Kudus itu tidak kekanak-kanaan, saudara, tidak kekanak-kanaan. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat ke-11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir sebagai kanak-kanak, umure piro ae kekanak-kanaan. Ya, sekarang sudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu, tidak lagi mempunyai sifat kekanak-kanakan. Apa? Tetapi orang dewasa mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Anak kecil mesti dikasih tahu, jangan ya, jangan. Malah dicoba. Anak kekanak-kanak, orang kekanak-kanak kayak gitu, ya, api panas, jangan ya, nanti malah dicoba. Itu kalau kekanak-kanakan, ya, mesti dikasih tahu, ini jangan, itu jangan, itu jangan, ini jangan. Tapi kalau orang dewasa tahu membedakan, ini jahat, enggak. Kalau saya kasih tahu juga sudah bisa membedakan. Ini bagus, ini yang harus saya lakukan. Di bawah pengaruh Roh Kudus, saya dan saudara tidak kekanak-kanaan. Kekanak-kanaan itu gini, pikirannya wis tuwek, rambutnya wis putih, tingkah lakunya kayak anak kecil. Ya. Nah, tapi kita bisa membedakan yang benar dan yang salah, menjadi dewasa. Dan bisa bertanggung jawab atas pikirannya. Nggak semuanya takdir baik. Orang Kristen itu, saudara, ada takdir. Takdir itu, saya itu Cina, lahir di Indonesia, itu takdir. Kenapa? Saya nggak pernah pindah Indonesia. Itu kan takdir. Perbuatan dari nenek moyang saya. Ya. Tapi kalau saya naik mobil 140 km per jam lalu nabrak, itu takdir atau bukan? Bukan. Soalnya kalau kita naik mobil, saudara, disertai Tuhan, malaikat itu tahu aturan lalu lintas, ada tulisannya. Malaikat itu baca, 100 km per jam, dia akan lari 100 km per jam, kayak lari berandang 140. Malaikatnya ketinggalan, saudara. Waktu kita sudah nabrak, bruk, habis, malaikatnya baru datang. Orang yang dewasa tahu yang boleh dan yang tidak. Seringkali saya kekanak-kanakan dalam hal ini, tapi mesti robah, wis tuwek ya. Saya sering kali ngomong sama saya, iya ya, saya itu sering selamat aja naik mobil itu karena Tuhan itu murah hati gitu loh ya. Mungkin kalau Tuhan kamu murah hati, selama mati malaikatnya ditinggal di belakang. Lanjut. Jadi orang yang dikuasai Roh Kudus akan mengetahui kehendak Allah dengan baik. Orang tersebut bisa membedakan yang baik dan yang jahat dalam hidupnya. Mereka lalu bisa memilih yang sesuai dengan kehendak Allah, apa yang baik, itu kehendak Allah. Pikiran mereka tertuju kepada perkara-perkara yang di atas, mengalami perubahan-perubahan dari sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pikirannya jadi ke atas. Allah maunya gimana sih? Allah itu maunya bagaimana? Jadi kalau dikatakan memikirkan perkara-perkara di atas itu bukan berkata, aduh sorga, lupa dunia. Saudara masih di dunia, ya, harus jadi berkah di dunia ini.
Pikiran perkara di atas itu menurut saya memikirkan yang dikehendaki Allah itu loh apa. Ya, memikirkan yang dikehendaki Allah itu loh apa. Oh saudara, saya pikir kalau saya bisa begitu aman dan damai. Kalau jemaat ini semuanya bisa mau tunduk terhadap pengaruh Roh Kudus, aman dan damai, saudara. Ya, aman di rumah, aman di gereja, penyebar damai di masyarakat, penyebar damai di masyarakat. Ya, jadi dua, kalau kita pikirannya itu dipengaruhi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, ya, kita nggak lagi kekanak-kanakan, nggak kekanak-kanakan, tapi dewasa, tahu yang benar dan yang salah. Yang ketiga, hasilnya tabiatnya jadi unggul. Tabiatnya jadi unggul. Kenapa tabiatnya jadi unggul? Jadi beda dengan tabiat di dunia ini. Ini namanya unggul. Ya, karakternya jadi unggul. Nah, karena saya baru ngerti karakter itu tabiat, saya pakai nama tabiat aja. Tabiatnya jadi unggul, jadi beda. Saya tidak akan uraikan satu-satu. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Tidak dilarang. Saudara-saudara, saya ulangi tadi dari awal saya katakan, pohon tidak makan buahnya. Ya. Tapi pohon bermultiplikasi dari buahnya. Ngerti nggak? Pohon tidak ada pohon makan buahnya. Tapi pohon itu menjadi, karena dia berlipat kali ganda. Dari mana? Dari buahnya. Kalau zaman dulu orang makan dari bijinya, enak, bijinya ditanam. Satu pohon jadi dua pohon. Kalau zaman sekarang saya itu bukan pertanian sih ya, mungkin dicangkok atau apa ya, buah yang baik menyebabkan pohon itu jadi banyak. Nah begitu juga kehidupan kita, saudara-saudara, dirasakan oleh semua orang yang di dekatnya. Kasih yang semakin besar kepada Allah dan semua orang, makin sabar, tenang, murah hati, penuh kebaikan, kelemah lembutan, setia, dan penguasaan diri. Saudara, ini kalau orang punya karakter seperti ini, tidak ada hukum yang menentangnya, tidak ada larangan hukum. Tidak ada yang melarang. Dimanapun tidak ada yang melarang. Ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dari saya dan dari saudara. Dan bisa sebetulnya, masalahnya cuma mau dikuasai Roh Kudus atau mau dikuasai rohnya sendiri. Ya, kalau dikuasai rohnya sendiri, ya bawaannya marah aja, tersinggung aja, bawaannya semaunya sendiri, ya. Tapi kalau dikuasai Roh Kudus, kita punya sesuatu yang akan memberkati orang lain, yang akan memberkati tetanggamu, yang akan memberkati pembantumu, yang akan memberkati orang yang duduk di sebelahmu. Saudara ini kenal enggak sing duduk di sebelah itu siapa? Kenal? Kalau nggak kenal kebuacut. Wong yang duduk di sebelah ini istrinya. Suaminya, ya, tapi enggak, ini yang ini sama yang itu kenal enggak, yang itu sama yang itu kenal enggak, gitu belum tentu toh. Ini kan bagunya kursinya 6, ada 6 orang yang duduk, ya toh, 2 suami istri, 2 suami istri, 2 suami istri. Nah, yang ini kenal enggak, gitu ya. Sudah jadi
berkat. Jadilah berkat buat orang yang ada di dekatmu, ya. Jadilah berkat bagi orang yang di dekatmu. Bagaimana? Saudara, sarananya ada. Maaf, ini saya katakan Roh Kudus sebagai sarana, bukan sarana sebetulnya ya. Tapi kalau dia ada di hati kita, dia yang memampukan, ya bisa kita katakan sebagai sarananya lah, meskipun itu tidak tepat. Ya, kalau sarananya ada, mestinya bisa kan gitu ya. Ya, mestinya bisa. Nah, Roh Kudus di hati kita memungkinkan kita bisa, kalau kita mau. Dan saya harap saudara mau. Kalau saudara orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara hari ini mengambil keputusan, saya mau dengar apa perkataan Roh Kudus. Kalau saudara belum dipenuhi Roh Kudus, datang nanti tanggal 26 setiap sore di sini, kita akan berdoa mengadakan pemulihan supaya kehidupan kita dipenuhi Roh Kudus. Ada pemulihan, ya. Tuhan memberkati saudara. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini.